Selamat malam, kembali bergabung dalam Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang kau beri buat kami Tuhan Yesus. Untuk kami kembali menikmati anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami kembali menikmati sukacita, damai sejahtera daripadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu nyata Terima buat kasih kami. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang melimpah buat kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu yang tinggal dalam kami ini boleh terpancar buat orang sekeliling kami, hingga mereka juga boleh merasakan kasih hangatnya kasih-Mu yang sudah Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni segala salah dosa kami, Tuhan Ampuni Yesus. kami Dalam Tuhan. setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni Ampuni kami kehidupan kami. Yesus. Biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu. Haleluya. Engkau saja yang melayakkan kami, Tuhan. Dan ajar kami terus, Tuhan. Ingatkan kami terus. Kami boleh meresponi jaminan pengampunan yang Kau sudah beri buat kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon kepadamu, pimpin ibadah Zoom kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ini bukan rutinitas yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau sudah beri buat kami talenta Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami kerjakan untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Biar ini bukan tentang kami, hanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau saja bekerja dalam ibadah Zoom kami, hingga teman-teman kami, hingga kami semua boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami baca saat malam hari ini. Teman-teman kami yang bergabung saat ini atau nanti Tuhan Kau memberkati kami. Dalam Berikan nama kami hikmat Yesus. pengertian Dalam nama daripada-Mu. Yesus. Tuhan juga tolong hamba-Mu, biar pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran Haleluya. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, jauhkan kami dari roh kesombongan Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan menikmati kasih-Mu yang tiada Dalam batasnya buat nama kami. Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur, kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan indah sama-sama bisa belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena firman Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita jalani hidup yang berarti, hidup yang berdampak, hidup yang memberkati banyak orang. Kita lihat di malam hari ini, masuk ke nasihat-nasihat praktis dari Rasul Paulus. Puji Tuhan. Sudah kita lalui pembelajaran kita Efesus 1 sampai 3. Tentu dalam segala keterbatasan kami, hamba Tuhan, keterbatasan
alat-alat yang kami gunakan. Di dalam segala keterbatasan kita bersyukur, kita bisa terus belajar firman. Termasuk saat kita masuk kepada hal-hal yang aplikatif, hal-hal praktis, bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Puji Tuhan. Pendahuluan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 merupakan satu paragraf. Paragraf ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita pentingnya, perlunya kita memaintain, mempertahankan, menjaga, memelihara kesatuan. Paragraf ini, ayat 1 sampai 6, sekali lagi, Efesus 4, 1 sampai 6, itu satu paragraf. Paragraf ini dibagi menjadi dua. Pertama, Paulus mengajak jemaat untuk hidup berpadanan dengan panggilan mulia Allah bagi mereka. Bicara tentang hidup berpadanan, hidup yang sepatutnya sesuai dengan panggilan ilahi, maka pertanyaannya, apakah indikator dari hidup yang berpadanan ini? Di paragraf ini, Paulus mencatat 4 sifat: rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling menanggung satu sama lain di dalam kasih. Ada 4 hal Paulus daftarkan sebagai indikator, tanda yang mudah dikenali, sehingga seorang Kristen, seorang percaya nggak terlalu mudah untuk berkata, saya hidup berpadanan dengan panggilan. Atau dengan kata lain, saya hidup mengerjakan keselamatan, tetapi saat orang lain ingin tahu, apa benar sih ini orang ngaku-ngaku doang atau benar hidupnya berpadanan dengan panggilan ilahi? Indikator atau tanda sederhana adalah 4 hal ini. Itulah yang Paulus catat di Efesus pasal 4. Sifat-sifat yang merupakan tanda sederhana yang mudah dikenali oleh sesama bahwa kita benar hidup sesuai panggilan, bahwa kita benar menghidupi panggilan ilahi. Tadi satu paragraf ayat 1 sampai 6 ada 2 bagian. Pertama tentang hidup berpadanan dengan panggilan. Kedua, Paulus mendaftarkan 7 pengakuan yang menyatukan. Itu dapat kita lihat mulai ayat 4. Jadi dibagi menjadi 2, ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 6. Satu paragraf dibagi menjadi 2 bagian. Malam hari ini bahkan kita hanya melihat 2 ayat.
ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Kita mulai ayat pertama. Didasari oleh karya agung keselamatan yang Allah kerjakan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dengan dasar itu, Paulus nasihati jemaat untuk hidup berpadanan dengan panggilan sangat mulia yang Allah telah kerjakan bagi mereka. Allah telah anugerahkan bagi mereka. Sehingga kita bisa bolak-balik nih menggunakan kata panggilan, hidup berpadanan dengan panggilan, panggilan kita ganti dengan keselamatan, hidup mengerjakan keselamatan, itu bahasa lain. Nanti saya gunakan bergantian untuk memberi penekanan-penekanan sehingga kita bisa lebih lagi sama-sama mengerti bagian ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu dan tentu nggak bisa kita lepaskan, pisahkan dari Efesus 1 sampai 3. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk mengawali nasihat-nasihat yang akan Paulus berikan di 3 pasal, 4, 5, dan 6, Paulus mengawali dengan kata, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Aku Paulus orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu jemaat Efesus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Tentu ada maksud Paulus nambahin keterangan ini. Paulus merasa perlu untuk mengawali nasihat-nasihatnya dengan menyebut dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Setidaknya ada 2 tujuan, saya coba renungkan. Pertama, untuk menegaskan betapa mulianya panggilan Allah. Kemuliaan panggilan ini membuat penderitaan demi panggilan itu bukan sesuatu yang hina. Bukan sesuatu yang mempermalukan. Tentu tentang pemenjaraan, bahkan sampai detik ini itu sesuatu yang memalukan. Kita bicara etika yang normal ya. Tentu saat kita melihat, menyaksikan ada para koruptor bisa tampil dengan senyum yang penuh dengan percaya diri saat mengenakan pakaian oranye, itu kan hal-hal yang di luar bayangan kita sebagai manusia normal ya. Dalam norma-norma yang diyakini oleh banyak masyarakat, banyak orang, tentu dipenjarakan itu hal yang memalukan. Namun demikian, saat Paulus dipenjarakan karena panggilan ilahi ini, itu bukan sesuatu yang mempermalukan baginya, bahkan membanggakan. Kita bisa hubungkan dengan apa yang para rasul katakan ketika mereka diperhadapkan dengan mahkamah agama di saat gereja mula-mula berdiri. Mereka, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, ingin di sini Paulus saat
memperkenalkan diri sebagai orang yang dipenjarakan karena panggilan mulia itu, Paulus ingin menegaskan bahwa panggilan itu begitu mulia, sehingga hal-hal yang hina sekalipun menjadi mulia oleh karena panggilan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kedua, tentu Paulus gunakan keterangan ini orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Tentu Paulus ingin memperkuat nasihat-nasihat untuk membuat lebih efektif dampak dari nasihat-nasihat yang ia berikan. Ia ingin menegaskan bahwa nasihat-nasihat yang tertuang dalam tulisannya itu berasal dari hati yang penuh kasih pada jemaat Efesus. Paulus ingin melihat jemaat-jemaat alami pertumbuhan rohani. Paulus sangat mengasihi jemaat. Paulus ingin jemaat bertumbuh secara rohani. Puji Tuhan. Next, nasihat untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu keluar dari tujuan keselamatan itu sendiri. Tujuan yang Paulus jelaskan, sudah Paulus presentasikan di pasal 1 sampai 3. Nasihat itu sendiri itu tentang hidup yang mengcover seluruh aspek kehidupan. Nah, baru kita melihat secara khusus di surat Efesus, Paulus mengarah ke rendah hati, lemah lembut, sabar. Itu kan spesifik. Tetapi saat kita coba melihat lebih luas dulu gambaran besarnya, the big picture, maka kita akan dapati bahwa hidup berpadanan dengan Injil itu covers atau mencakup seluruh aspek kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kembali kita diingatkan tentang perubahan hidup. Puji Tuhan. Tentang meninggalkan baju rombeng dan mengenakan baju baru. Tentang meninggalkan hidup lama, kebiasaan lama, pola hidup yang lama, pola menyelesaikan yang dahulu-dahulu dengan hidup yang baru, dengan pola pikir yang baru tentang bagaimana kita cara menyelesaikan masalah menurut pemikiran yang baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga nggak heran Paulus di pasal 4 sampai 6 itu mengulang dan mengulang kembali tentang hidup lama dan hidup baru. Kita lihat ayat-ayatnya untuk mempertegas poin ini. Hidup mengerjakan keselamatan, hidup berpadan dengan panggilan, itu tentang keseluruhan hidup orang percaya. Kita lihat beberapa ayat. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu pasal 4 ayat 17. Kemudian ke pasal 5-nya ayat 2. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jalani hidup yang baru ditandai dengan kasih. Kemudian ayat 8-nya, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jalan hidupmu, pola hidupmu
sepenuhnya tentang kegelapan. Itu dahulu, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu ayat 8 pasal 5. Satu lagi, ayat 15 dari pasal 5. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu jalani hidup. Bagaimana kamu melatih pikiranmu, mendisiplinkan pikiranmu. Bagaimana pikiranmu melihat orang lain yang lebih rendah dari kita. Bagaimana pikiranmu memperlakukan orang yang lebih tinggi dari kita. Bagaimana pikiranmu dilatih untuk hadapi masalah hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi sekali lagi, hidup berpadanan dengan panggilan, hidup mengerjakan keselamatan, itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya tentang kita bergereja, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama orang di dalam gereja, bagaimana kita melayani dengan memberi uang kepada orang-orang miskin. Bukan hanya tentang itu, tetapi keseluruhan aspek hidup orang percaya. Puji Tuhan. Kita lihat tentang kata panggilan. Di surat-surat lain, Paulus menggunakan kata panggilan untuk menunjuk pada karya Allah, menarik orang-orang percaya, memanggil orang-orang percaya, mengundang orang-orang percaya ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Kata panggilan juga bisa menunjuk pada undangan Allah untuk masuk ke dalam otoritasnya, ke bawah otoritasnya, ke dalam his ruling, pemerintahannya, kerajaannya, kemuliaannya. Kita diundang untuk masuk ke bawah naungan perintahnya, naungan firmannya. Itulah panggilan di surat-surat lain. Nah, di Efesus, panggilan bicara tentang karya Allah melimpahkan segala berkat rohani ke dalam hidup jemaat Efesus, ke dalam persekutuan mereka. Kita sedikit ulang daftar berkat-berkat rohani. Pertama, menyatunya jemaat Efesus dengan Kristus dalam kebangkitan dan pemuliaannya. Berdamainya mereka dengan Allah. Itu berkat rohani juga kan? Terciptanya ikatan persaudaraan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga mereka bisa bersehati, nyatu. Mereka dulunya terpisahkan oleh tembok yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Tetapi mereka sekarang bisa bersehati untuk sama-sama menikmati akses ke tahta kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Itulah berkat-berkat rohani. Nah, karya Allah melimpahkan berkat rohani tersebut kita sebut dengan panggilan. Karya Allah melimpahkan berkat-berkat rohani, itulah panggilan. Dan jemaat Efesus dinasihati untuk hidup berpadanan dengan act of God tersebut, karya Allah tersebut. Puji Tuhan. Di dalam kepercayaan yang besar terkandung tanggung jawab yang besar. Di dalam panggilan yang begitu mulia ada hidup yang berpadanan dengan panggilan ini, dan hidup itu bukan hidup yang mudah. Ada tanggung jawab yang besar di dalam hidup berpadanan dengan panggilan yang sangat mulia itu. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Berkat-berkat rohani yang luar biasa disertai dengan tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga kita perlu kembali diingatkan. Kita perlu pada hikmat dan pengertian ilahi yang memampukan kita memahami mulianya berkat-berkat rohani. Terus kita bisa, saya suka mengulang-ulang, saat kita mendapati 1 juta mata uang Swiss, tetapi kita nggak bisa memahami nilai dari 1 juta mata uang Swiss ini, mata uang euro ini, kita ya nggak mengerjakan sesuatu yang membuat harta ini menjadi maksimal manfaatnya. Tapi saat kita bisa memahami betapa tinggi nilainya 1 juta euro ini, kita bisa benar-benar memahami. Dan kita tahu siapa yang memberi berkat luar biasa ini, kita akan gunakan sesuai dengan pesan dari si pemberi berkat. Itulah gambaran sederhana dari orang-orang yang setelah menerima berkat rohani yang luar biasa, mengerti banget betapa berharganya, bernilainya panggilan ini, maka kita nggak mungkin. Saat kita mengerti besarnya nilai berkat rohani, kita nggak mungkin hidup sembarangan. Hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti meninggalkan pola hidup yang lama. Saya lengkapi dengan ayat dari versi firman Allah yang hidup. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon, begging, mohon banget jemaat Efesus, hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapatkan berkat-berkat yang indah seperti ini. Ya, kembali tentu permintaan ini, permohonan ini, begging ini didasari oleh asumsi bahwa jemaat Efesus belum hidup sepenuhnya berpadanan dengan panggilan yang mulia itu. Mereka masih hidup dengan cara hidup yang belum berbeda jauh dari gaya hidup mereka yang lama. Sebagai orang-orang yang tanpa harapan, tanpa berkat rohani, mereka mungkin dahulu sangat amat kaya secara jasmani, tapi mereka melarat secara rohani. Sehingga kita bisa gambarkan pelit banget mereka. Nah, saat mereka benar-benar bisa memahami nilai yang luar biasa dari panggilan ilahi, mereka pasti berubah. Kekayaan mereka pasti digunakan dengan cara yang benar-benar berbeda. 180 derajat, benar-benar berbeda. Tentu bicara tentang proses. Karena jemaat Efesus pun, orang-orang yang dilayani oleh Paulus pun proses. Buktinya ada surat ini yang memberi indikasi bahwa Paulus mendapat kabar bahwa jemaat ini belum sepenuhnya meninggalkan hidup yang lama. Mereka yang kaya masih tetap sukanya memperkaya diri terus. Padahal punya potensi luar biasa untuk memberkati jemaat-jemaat yang miskin. Kita hubungkan dengan Kolose. Kolose itu bicara tentang jemaat yang terdiri dari
tuan dan budak. Nah, kalau tuan-tuan benar-benar menyadari hidup berpadanan dengan panggilan, mereka akan benar-benar menjadi alat luar biasa dari Tuhan untuk berkati para budak. Oh glory, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita masuk ke ayat 2 di malam hari ini, ayat terakhir kita. Itu akan beberapa nasihat lagi, karena di sini Paulus daftarkan ada 4 sifat ya. Kita akan lihat satu persatu. Itulah membuat kita akan menyelesaikan malam ini hanya di ayat 2, puji Tuhan. Ya, nasihat untuk hidup berpadanan dengan panggilan, Paulus jelaskan lebih lanjut. Menurut ayat 2, hidup mengerjakan keselamatan adalah hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kesiapan untuk menanggung satu sama lain di dalam kasih. Hidup yang berpadanan dengan panggilan dihubungkan dengan ayat 3, hidup yang mengerjakan keselamatan adalah hidup yang bergairah dalam mempertahankan kesatuan tubuh Kristus, kesatuan yang Roh Kudus anugerahkan. Kita nggak pantas untuk bisa bersatu dengan saudara seiman, Roh Kudus anugerahkan. Kita tugasnya adalah mempertahankan, memelihara, menjaga, to maintain, menjaga, mempertahankan, merawat. Itulah tugas kita, meresponi anugerah kesatuan yang Roh Kudus berikan. Nah, untuk bisa kita memaintain, memelihara, merawat, maka kita perlu yang namanya 4 hal ini. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kesiapan untuk menerima kelemahan, kesalahan, kegagalan orang lain sesama jemaat didasari oleh kasih, puji Tuhan. Jadi kita lihat di surat Efesus ini, Paulus menjelaskan bahwa hal pertama yang menandai hidup berpadanan dengan panggilan adalah hidup dalam keharmonisan antara anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, karena itu saat terjadi perpecahan ya sudah pasti itu akan melemahkan kesaksian kita sebagai orang-orang yang menghidupi panggilan ilahi. Ya, kita bedah lebih dalam sedikit. Ayat kita malam hari ini di ayat 2, dalam bahasa aslinya diwakili oleh bahasa Inggrisnya, versi standar Inggris. Kita dapati ayat 2 itu diawali dengan with all. Tidak ada kata perintah mengawali ayat 2. Sekali lagi, nggak ada kata perintah mengawali ayat 2. Tetapi dengan kata with all, dengan segala. Kemudian kita lihat humility, kerendahan hati, dan kelemah lembutan itu digabung. Baru ada koma. Kemudian dengan kesabaran, patience, koma, Paulus baru memberi nasihat yang bisa kita artikan sebagai perintah, bearing with one another in love. Menanggung satu sama lain di dalam kasih. Baru eager to maintain, bersemangat, bergairah untuk jaga kesatuan roh. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Jadi 1 kita lihat with all humility and gentleness. 2 with patience. 3 bearing with one another in love. Dan ketiga eager to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. Nah, saya coba gabungkan dengan ayat 1. Saya parafrasekan seperti ini. Jalani hidupmu berpadanan dengan panggilan ilahi, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, tenggang menengganglah kalian satu sama lain di dalam kasih. Bergairahlah kalian dalam mempertahankan kesatuan. Itu yang saya bisa parafrasekan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Seperti kesimpulan ayat 1 sampai 3. Tetapi malam hari ini kita sudah lihat tadi ayat 1 dengan lebih detail dan ayat 2 dengan lebih detail untuk kita selesaikan pembahasan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Kata tenggang menenggang itu saya dapat dari Efesus 4 ayat 2 versi firman Allah yang hidup. Karena hendaklah saudara rendah hati dan lemah lembut. Bersabarlah terhadap yang lain serta tenggang menenggang dengan kasih. Dari AI-nya Google, tenggang menenggang adalah frase yang merujuk pada sikap menghormati, menghargai, dan mengindahkan kepentingan serta perasaan orang lain. Sekali lagi, tenggang menenggang itu merujuk pada sikap menghormati, menghargai, mengindahkan kepentingan serta perasaan orang lain. Kemudian kita hubungkan dengan surat Kolose. Ya, kita sudah tahu ya sama-sama Efesus, Kolose, 2 surat yang terkait dan saling lengkapi, saling jelaskan. Kita lihat ayat-ayatnya. Kolose 3 ayat 12 sampai 15 itu terkait erat dengan Efesus 1 ayat 4. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi. Efesus 4 1 sampai 6 itu saling menjelaskan dengan Kolose 3 12 15. Kita lihat Kolose 3 12 15 untuk memperoleh deskripsi yang lebih jelas, yang lebih lengkap dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita memperoleh beberapa tambahan ide-ide dengan kita membandingkan Efesus 4 1 sampai 6, Kolose 3 12 15. Kita orang terima panggilan itu orang-orang pilihan. Kita dikasihi. Puji Tuhan. Kemudian bicara tentang hidup baru, kebiasaan baru, pola pikir baru. Sebagai metafora bagi tindakan mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, kesabaran di dalam manusia baru kita, kepada manusia baru kita. Puji Tuhan. Kemudian bicara tentang panggilan. Panggilan bukan hanya tentang kita diselamatkan,
panggilan pun tentang kita menjadi satu tubuh dengan saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya dapat sedikit dari membandingkan dua bagian ini. Puji Tuhan. Ya, kita lihat sebagai bagian-bagian akhir di malam hari ini, kita lihat satu persatu dari tiga sifat ini. Humility, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji Tuhan. Yang pertama, kerendahan hati dan kelemah lembutan itu digabungkan di Efesus pasal 2 ini. Digabungkan, digandengkan oleh Rasul Paulus. Awalannya adalah with all, menunjukkan betapa perlunya kita kerendahan hati, kelemah lembutan dalam perjuangan kita hidup memaknai panggilan ilahi, hidup mengerjakan keselamatan, hidup berpadanan dengan panggilan. Jadi memang gak herannya saat kita berulang-ulang katakan kesombongan itu Allah benci, kecongkakan, arogan itu Allah benci. Ya karena tanpa kerendahan hati, omong kosong lah. Mengaku hidup mengerjakan keselamatan. Itu omong kosong. Karena itu terus dan terus kita diingatkan. Jemaat versi online itu omong kosong. Mereka bicara tentang hidup berpadanan dengan Injil, dengan panggilan ilahi. Itu omong kosong kelas besar itu. Nggak bisa kita bilang kita rendah hati saat kita nggak berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda dengan kita. Omong kosong. Sedangkan tanpa kerendahan hati nggak ada itu hidup mengerjakan keselamatan. Nggak ada itu hidup berpadanan dengan panggilan yang mulia itu. Berpadanan dengan berkat-berkat rohani yang begitu tinggi nilainya itu. Puji Tuhan. Ya, kita lihat kerendahan hati. Dalam literatur Yunani, kerendahan hati itu memiliki konotasi negatif. Karena dapat diartikan sebagai kelemahan, weakness. Dapat diartikan kerendahan hati itu dalam literatur Yunani sebagai kepatuhan yang ekstrim dan hina. Kepatuhan versi budak. Karena itu konotasinya negatif. Kita sering dengar cinta buta. Nah ini kepatuhan buta. Apapun yang diperintahkan majikan mau nggak mau, aku taat. Itu yang Paulus gunakan untuk kata kerendahan hati. Jadi sekali lagi dalam literatur Yunani konotasinya negatif. Namun dalam PL, kerendahan hati itu sering dipakai untuk menunjuk pada sikap hati yang Tuhan minta, Tuhan rindukan dari umatnya. Kerendahan hati itu menurut konteks PL merupakan sikap hati yang akan menggerakkan Tuhan untuk turun tangan, untuk menolong, untuk mengerjakan bagiannya. Puji Tuhan. Itu di PL. Di PB, kerendahan hati Paulus hubungkan dengan pelayanan yang genuine, yang bukan KW kepada Yesus Kristus. Pelayanan yang sejati dari orang-orang percaya kepada Sang Juru Selamat. Kerendahan hati itu nggak bisa dipisahkan dari pelayanan yang genuine tadi, yang bukan KW tadi. Kerendahan hati juga dihubungkan dengan sikap saling menghargai di dalam PB, dihubungkan dengan sikap saling menghargai antara saudara seiman. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi role model dari kerendahan hati.
Kita baca salah satu ayat favorit sepanjang masa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Yesus kita bukan pribadi yang saat kita datang kepadanya serba menghakimi, serba menuntut kita. Oh enggak. Tuhan Yesus bahkan menggambarkan dirinya sebagai pelayan yang mau merubah kita dengan segala kerendahannya, dengan segala kelemah lembutannya. Puji Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengikuti Dia. Bukan dengan kekuatan kita. Kita terus diajarkan, bukan dengan kekuatan kita. Nggak heran. Paulus awali dengan doa syafaat sebelum masuk ke nasihat-nasihat ini. Paulus doakan supaya mereka berakar dan berdasar di dalam kasih, serta mengenal kasih itu, meski melampaui segala akal, segala pengertian. Karena kasih manusia itu serba terbatas. Nggak mungkin kita bisa berhadapan dengan orang yang terus-menerus ulangi dosa, kita bisa belajar memahami. Kan sulit. Tapi kita perlu belajar sama-sama. Dan Kristus yang menjadi role model kita. Puji Tuhan. Selanjutnya kelemah lembutan. Ya, sudah tinggal 10 menit lagi. Mencapai jam 8. Gentleness atau meekness itu adalah kelemah lembutan di PL, digunakan untuk menunjuk orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang sangat amat butuh pertolongan Tuhan. Dalam Injil, kelemah lembutan merupakan ciri dari pemerintahan mesianik Yesus Kristus. Matius 21 ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kemudian dalam surat Paulus, kelemah lembutan itu hadir sebagai tanda dari orang-orang percaya dalam memperlakukan rekan-rekan jemaat yang berdosa. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil jaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bear one another. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu saat bicara tentang pelanggaran, tentang dosa, kita bisa belajar menerima kesalahan orang lain, dosa orang lain, bukan bicara tentang kompromi. Karena itu di khotbah kemarin saya juga singgung tentang pendisiplinan. Ilahi pendisiplinan di dalam lingkup gereja. Karena hanya dengan pendisiplinan orang yang berdosa bisa salah. Ia berdosa. Jadi saat kita bicara tentang menerima, memaklumi satu sama lain, tenggang menenggang satu sama lain, kita nggak bicara tentang kompromi dosa. Karena itu harus dinyatakan dulu. Kamu salah, kamu berdosa. Harus sampai kepada tahap orang yang berdosa sadar dirinya berdosa. Baru kita bisa masuk kepada tahap tenggang menenggang. Karena kita sadar masing-masing kita berdosa,
salah, sama-sama berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Ya tentu kita nggak bisa berhadapan dengan orang yang nggak merasa diri salah padahal jelas-jelas salah. Yang terus menutupi kesalahannya, yang terus mencari dalih terhadap kesalahannya. Banyak kasus ya kita dapati, khususnya kita perhatikan medsos, saya pribadi perhatikan medsos, gereja-gereja, kasus-kasus di gereja-gereja di Amerika Serikat. Jelas-jelas jemaat diperlakukan tidak senonoh dengan pendetanya, oleh pendetanya. Tapi si pendeta saat ditegur nggak merasa salah, dengan berbalik malah mengatakan jemaatlah yang menggoda, jemaatlah yang misalnya menurut versi sekarang berpakaian ngepas ke badan, jadi memang mengundang untuk disentuh. Nah, sekali lagi kita bicara tentang kita saling menerima, itu bukan tentang kompromi terhadap dosa. Harus terus saya tegaskan untuk masuk kepada tenggang menenggang, saling terima, untuk masuk kepada saling berproses bersama-sama seperti besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan saudara seiman. Kita harus masuk pada tahap salah katakan salah, dosa katakan dosa, mana yang pembuat dosa, mana yang jadi korban dosa, itu harus jelas. Itu harus jelas dulu baru kita bisa berproses bersama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya melengkapi apa yang kita bisa bahas di bagian ini. Yang ketiga atau yang terakhir, kesabaran. Baik dalam PL maupun dalam PB, kesabaran digunakan untuk menggambarkan sifat Tuhan kepada umatnya. Berjalannya Tuhan lewat dari depannya dan berseru dari depan Musa, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel lewat Musa bahwa ia penyayang, pengasih, panjang sabar. Dan Allah mau kita mengikuti Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Umatnya diharapkan memiliki sifat yang sama terhadap sesama. Di bagian lain, kesabaran itu dihubungkan dengan steadfastness atau keteguhan hati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, dihubungkan dengan klausa berikutnya, bersabarlah terhadap seorang yang lain serta tenggang menenggang dengan kasih. Jadi kesabaran di ayat ini menunjuk kepada sikap saling menerima kelemahan dalam ikatan tubuh Kristus. Tidak segera marah saat orang lain berbuat salah. Tidak ingin membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya, kita belajar kemarin di dalam satu keluarga aja itu bisa muncul banyak konflik. Satu keluarga yang dikatakan sedarah berarti kan memiliki banyak kesamaan, banyak konflik dalamnya. Apalagi di dalam gereja yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, budaya, strata sosial, latar belakang pendidikan, DLL, terlalu banyak. Sehingga konflik dalam ikatan jemaat pasti muncul. Konflik pasti muncul. Yang penting bagaimana menanganinya. Dan Paulus melihat lewat bagian ini, Paulus melihat bahwa
kesiapan tenggang menenggang antar saudara seiman itu penting banget dalam menangani konflik. Karena konflik pasti muncul, mau nggak mau pasti muncul. Kesabaran menanggung kesalahan, kegagalan sesama itu harus kita perjuangkan. Perjuangkan bukan kekuatan sendiri, bukan dengan pemikiran bahwa kita ini terlahir sebagai pribadi yang tangguh, yang bisa memikul kesalahan, kelemahan orang lain. Bukan. Tetapi sesuai dengan doa Paulus, kita bisa belajar saling terima satu sama lain, karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita, karena kita terus berakar dan berdasar alias menancap di dalam kasih. Puji Tuhan. Kiranya pembelajaran kita di malam hari ini bisa lebih dan lebih lagi mempersiapkan kita untuk kehidupan ke depan, khususnya saat kita merintis persekutuan doa ini. Kita melangkah mungkin tertatih-tatih, pelan-pelan, tetapi kiranya pembelajaran kita itu menjadi dasar yang kuat untuk kita berproses bersama menuju kedewasaan rohani, menuju hidup yang berpadanan dengan panggilan ilahi. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang terus mengingatkan kita di saat kita bertumbuh kerohanian kita. Saya jadi ingat minggu lalu yang Agnes bilang, di saat kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, itulah kedewasaan rohani gitu loh. Saya juga jadi benar ngerti, oh iya ya. Nah, di saat kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, ternyata nggak begitu aja gitu jalannya ya. Kita harus benar-benar mengerti, kita harus punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, punya kesabaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat Efesus dan kepada kita saat malam hari ini. Mungkin Bau ada pertanyaan Bau saat malam hari ini? Ada yang lain ya jadinya ya. Nggak ada. Boleh keluarin, mumpung kita bertiga Bu. Ini on record ya. Menurut Bowo nih satu topik yang berat ya. Kelihatan enak memang mendengarnya enak gitu, kayaknya indah banget gitu. Tapi Benar. satu hal yang sulit dilakukan, terutama mungkin untuk nggak tahu, mungkin kalau ada hubungannya juga dengan kepribadian atau karakter seseorang ya. Di saat ada tadi disebutkan kan bahwa kita itu harus berinteraksi gitu ya, untuk kita berinteraksi gitu. Tapi kadangkala kita sudah coba gitu, kita masih ada ada misalnya ada konflik gitu, kita coba di situ, walaupun sebenarnya dengan tipikal karakter orang tersebut mungkin dia juga bukan tipe orang yang open gitu ya, maksudnya mungkin dia yang introvert, tapi karena dia belajar mau melakukan firman, dia paksa dirinya dalam keadaan itu, karena juga tadi harus kita ya menunjukkan kasih kita, menunjukkan mencoba berinteraksi, sampai harusnya kadangkala sampai dia sendiri tuh rasanya kayaknya saya aja nih yang sibuk menjaga perasaan orang lain, tapi kayaknya orang lain juga kagak peduli-peduli amat gitu ya. Benar. Nah, daripada lama ada terus di dalam keadaan itu, ya akhirnya takut menimbulkan konflik yang lebih lebar lagi gitu, karena selalu mungkin
jadinya salah ya, jadinya selalu dituntut. Seperti tadi juga sampaikan, kadangkala orang kalau sama-sama saling mengerti dirinya masih enak ya, tapi kadangkala Iya, kalau nggak merasa pernah salah, ya jadinya itu kan dia. berat sebelah ya, yang sebelah. Benar. Nah, jadi saya menyikapinya ini memang bukan hal yang mudah, memang hanya dengan kekuatan Tuhan. Kalau saya suka share tuh, kalau kita tidak menjadi bersukacita banget, paling tidak tensi kita tidak Naik. menurun pelan-pelan. Ya, jadi Oke. tensi kita tidak menurunlah pelan-pelannya gitu. Itu sih sampai kita bisa berupaya untuk eh, ya mencari cara lain untuk bisa menikmati sejahtera yang dari Tuhan itu gitu ya. Memang masih jauh lah dari sempurna gitu. Tapi kalau saya Iya. menanggapi firman ini memang sulit, memang hanya dengan kekuatan Tuhan. Berapa waktu yang lalu itu saya dengar ada renungan bagus banget, dia bilang anugerah itu bukan hal-hal yang baik saja. Pembentukan eh, yang tidak enak bagi daging kita itu pun anugerah. Nah, kalau kita menanggapi anugerah kan ya tentunya harus disyukuri gitu. Itu yang menjadi penghiburan. Saya sebenarnya mau ngapain ya? Mau share atau mau ngapain itu? Nggak Ya, apa-apa. Sama dong. Sebenarnya kita semua juga ya banyak konflik gitu kan, baik dari keluarga gitu. Tetap aja. Tapi memang kadang-kadang ya Bu, kalau kami sendiri juga sampai saat ini konfliknya belum kelar gitu. Tapi tetap terus meminta sama Tuhan kekuatan. Yang hebatnya Tuhan kasih tuh kami tuh bisa apa ya, bisa ada damai sejahtera gitu loh di saat kami apa ya, nggak mau apa, bukannya kayak menghindar gitu loh, kayak menghindar karena lawan kita nih lawannya apa sih ya, yang mengaung-ngaung terus gitu loh, yang menyalahkan terus merasa benar. Jadi lebih baik kita hindarkan dulu. Mungkin kalau tidak melihat kita, kita menghindar, kita pun juga belajar untuk pemulihan. Mungkin dia juga belajar untuk pemulihan, barulah bisa gitu ya. Memang itu semua campur tangan Tuhan sih kalau untuk soal-soal gitu. Memang kalau firman Tuhan ini enak banget gitu kita dengar, tapi ternyata wow, kalau dengan kekuatan sendiri sih nggak mungkin, pasti gagal terus. Kalau kata Bung Semi, apa ya bilangnya, jangan suka jadi pahlawan kesiangan. Nanti inti-intinya malah jadi sakit, kecewa gitu. Itu Bau. Ada lagi Bu, mungkin Bu mau bertanya atau apa? nanti aja kita kalau ada ketemuan aja udah. Oke, oke. Ya udah, makasih banyak ya Bu untuk gabung malam ini. Kita kita akan tutup. Mungkin Bung Semi ada tambahan? Oh enggak, dia udah geleng aja Bu. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti aku minta Bu yang berdoa ya. Oke. Apa kami mengucap syukur Tuhan Yesus Haleluya. untuk ini, karena kami boleh lagi belajar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bagaimana kami juga harus menjadi saksi daripada buah pengajaran-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami sadar kami terbatas Tuhan Yesus, semakin kami rindu untuk belajar Tuhan melakukan firman-Mu. Kami merasa kami makin diperhadapkan dengan hal-hal yang Nah, Tuhan. membentuk kami Tuhan Yesus, yang mendorong kami untuk lagi kami masuk di dalam pembentukan yang Tuhan izinkan. Kami hanya mohon kekuatan dari Tuhan supaya Benar, kami Tuhan. boleh mengalami kemenangan ya Tuhan Yesus. Ya, Hidup Yesus. tenggang menenggang Tuhan Yesus dengan Benar, Tuhan. komunitas kami, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus.
Kami sadar kami sangat-sangat terbatas Tuhan Yesus. Kami butuh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Untuk kami juga boleh menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami bukti daripada pelaksanaan firman-Mu Tuhan Yesus di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih menyatakan firman-Mu pada roh hati kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan menilik akan setiap pergumulan yang kami alami dengan siapapun, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan Tuhan Yesus, di tengah komunitas kami yang lainnya mungkin jika ada. Hanya Tuhan Engkau yang menjadi pembela kami, dorong kami terus untuk kami tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan sambil berharap akan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bung Semi yang sudah Tuhan pimpin untuk berbagi Tuhan pada malam hari ini pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Siaran media yang terbatas ini Tuhan Yesus Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa yang mendengarkannya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami lainnya, Anes, Niar, Suci atau siapapun yang belum dapat bergabung malam hari ini. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati mereka. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, tutup Bible study ini. Haleluya. Amin. Amin.